Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-35. Kita melanjutkan renungan kita seperti sebelum-sebelumnya. Nah, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu dulu sebelum kita memulai renungan kita ini. Nyanyian nomor 353 dari KPPK, Hidupku ini kuserahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan. Kuserahkan diriku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Menyerahkan diri, jiwa dan raga kita, bahkan apa segala yang kita miliki kepada Tuhan, adalah bukti daripada kasih kita kepada Tuhan, karena Dia juga telah mengasihi kita. Hari ini kita akan merenungkan dari Keluaran pasal 35, di mana Tuhan akan memberikan sebuah perintah atau memperjelas kembali perintah tentang hari Sabat, dan kemudian Tuhan akan memberitahukan kepada kita bagaimana orang Israel akan memberikan persembahan mereka untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan, dan bagaimana orang-orang yang telah Dia pilih untuk melayaninya menyerahkan dirinya untuk melayani. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Keluaran pasal 35. Kita akan membaca dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi ada firman yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, ini adalah firman yang bukan diperintahkan oleh Musa, manusia biasa, bukan oleh siapapun juga manusia yang ada di dalam dunia ini, melainkan hanya oleh Tuhan. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat penting, sebab kalau Tuhan yang memerintahkan, maka tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengatakan tidak melakukannya. Kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu akan mendapatkan hukumannya, konsekuensinya. Maka karena Tuhan yang memerintahkannya, sebaiknya kamu mengikutinya. Tuhan, Allahnya bangsa Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yehova sendiri adalah Tuhan yang setia kepada bangsa Israel, dan Dia menuntut kesetiaan daripada bangsa Israel. Ayat kedua dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Sangat jelas kembali Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang hukum Sabat. Hukum Sabat adalah hukum di mana setiap orang bekerja pada 6 hari lamanya, mulai daripada hari Minggu sampai hari Senin bagi umat Israel, Minggu sampai Senin. Karena hari Sabtu adalah waktu yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Hari yang ketujuh, di sini makanya dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari untuk mendapatkan makanan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan biasanya setiap harinya. Maka di sini kalau kita aplikasikan kepada kehidupan kita sebagai orang Kristen di zaman ini, maka ini segala pekerjaan yang menghasilkan. Segala pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Dan bagi yang belum bekerja, tentu seperti pelajar,
waktu untuk belajar. Belajar adalah waktu di mana kita menghasilkan sesuatu untuk keperluan kita, karena itulah tujuan kita studi. Oke, jadi ini semua hal-hal yang berkaitan tentang segala aktivitas kita yang biasa kita lakukan setiap harinya selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, hari yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan, haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa jangan melakukan pekerjaan pada hari yang ketujuh. Ada perhentian kudus bagimu, perhentian kudus. Nah, perhentian di sini bukan sekedar hanya beristirahat, bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau pergi untuk bersenang-senang keluar sana dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Tetapi di sini dikatakan perhentian kudus. Artinya di sini adalah istirahat yang menghasilkan kekudusan. Istirahat apa yang menghasilkan kekudusan adalah istirahat di hadapan Tuhan. Artinya beribadah kepada Tuhan, bahkan membaca firman-Nya, merenungkannya, berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu tidak menutup kemungkinan atau tidak salah jikalau kita tidur pada hari tersebut, tetapi fokusnya adalah perhentian yang kudus. Bagaimana kita menghabiskan satu hari itu di dalam istirahat dan di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya bagi kita orang Kristen, hari Sabat kita bukan hari Sabtu tetapi hari Minggu. Mengapa demikian? Nanti kalau kita membaca Alkitab terus, bahkan sampai di dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa yang mengganti hari perhentian ini bukan kita, tapi para rasul. Para rasul yang menggantinya dengan pimpinan tangan Tuhan tentunya. Sebab kalau Tuhan tidak setuju hari Minggu adalah hari di mana orang Kristen berkumpul di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukannya kepada para rasul. Tapi Tuhan menyetujuinya. Ketika para rasul melaksanakannya, Tuhan tidak pernah tidak setuju. Dari situ kita melihat, karena kita percaya adalah para rasul adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan para rasul adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memulai yang namanya gereja. Maka kita pun tahu peraturan yang mereka tetapkan itu berasal daripada Tuhan. Jadi hari Minggu bagi kita, 6 hari lamanya kita bekerja. Mulai daripada hari Senin sampai hari Sabtu kita bekerja. Pada hari ketujuh, atau pada hari Minggu bagi kita hari pertama, kita tidak melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan, tetapi kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Ini membutuhkan iman. Kalau kita memang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, iman kita bisa kita lihat melalui bagaimana kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Sikap kita terhadap hari Sabat. Apakah kita akan membuka toko kita untuk bekerja, mencari nafkah kita? Apakah kita pergi ke kantor untuk bekerja? Atau kita pergi belajar keras pada hari Minggu? Atau kita berusaha sangat keras untuk selalu menghabiskan segala waktu bersama dengan Tuhan? Iman kita tidak ditandai dengan kesehatan kita. Iman kita tidak ditandai tentang seberapa kaya kita. Tapi iman kita bisa ditandai bagaimana kita menghabiskan hari Sabat. Kalau kita menghabiskannya bersama dengan Tuhan, maka kita memiliki iman. Kalau kita tidak bisa menghabiskannya bersama dengan Tuhan, jangan-jangan kita tidak memiliki iman. Karena di sini adalah sebuah kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Situasi kondisi ekonomi kita mungkin sangat lemah, sehingga kita berkata bahwa kita harus bekerja pada hari Minggu. Kalau kita tidak bekerja, tentu kita akan mati. Saudara, Tuhan mengatakan kepada kita, ini adalah Tuhan yang berbicara. Dia pasti akan mencukupkan segala hal yang kita butuhkan. Kenapa kita ragu dan takut? Kalau Dia yang memerintahkan kepada kita untuk menguduskan hari Sabat, baiklah kita menguduskan hari Sabat. Hal-hal yang lain biarlah Tuhan yang bekerja. Dan tangannya tidak pernah lemah. Dia selalu berkuasa dan kuat untuk mencukupkan segala yang kita butuhkan. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Memasang api di sini tidak bisa diartikan bahwa kita tidak boleh contohnya memasak pada hari Minggu.
Nah, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan adalah hal-hal yang bekerja tadi, di mana kita menghasilkan sesuatu seperti kita melakukannya pada 6 hari. Nah, tapi hal-hal yang dibutuhkan secara urgent, contohnya tentang memasak, kita harus membutuhkan makanan untuk makan. Oke? Kita perlu untuk mandi, kita perlu untuk mungkin transportasi. Oke, jangan nanti kalau kita membaca terus bagaimana orang Farisi akan mengubah peraturan ini sehingga menjadi sangat ketat sehingga tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Oke. Jadi ada hal-hal yang boleh kita lakukan, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Jadi, apakah orang Israel boleh memasak atau tidak? Boleh. Tapi karena di sini dikatakan bahwa tidak boleh memasang api, nah api di sini bukan untuk memasak, tetapi untuk bekerja. Karena bagi mereka orang Israel pada zaman itu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, bahkan banyak pekerjaan yang menggunakan api. Jadi di sini bukan hanya tidak boleh bekerja, tapi juga mempersiapkan. Terkadang mereka mempersiapkan segala hal untuk pembakaran nantinya ketika mereka bekerja pada hari sebelumnya. Jadi untuk hari berikutnya pun kamu jangan mempersiapkan pekerjaan itu. Hari itu kamu harus berfokus untuk beribadah dan beristirahat di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3 ini Tuhan kembali memberikan detail tentang apa itu hukum Sabat. Dan mereka harus melakukannya. Karena konsekuensinya di sini adalah hukuman mati. Tuhan memandang begitu serius tentang hari Sabat. Janganlah kita memandangnya dengan remeh. Sebab Tuhan melihat dari atas dan Dia sangat memandang serius yang namanya hukum Sabat. Dan itu untuk kita. Dia memberikan kita 1 hari di mana kita bisa beristirahat dan berfokus untuk berkomunikasi dengan Dia, baik mendengarkan firman-Nya maupun berbicara kepadanya di dalam doa. 1 hari yang begitu indah bagi kita anak-anak Tuhan. Kita bisa berfokus untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah dan doa. Dan ini untuk kita supaya iman kita bertumbuh. Pantas saja kita tidak beriman, pantas saja iman kita tidak bertumbuh karena hari Minggu, hari Sabat bagi Tuhan kita sia-siakan. Bagaimana mungkin iman kita bisa bertumbuh? Oh, jangan kita bilang, oh aku memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan tentang hari Minggu, apakah aku bergereja atau tidak bergereja, biarlah itu menjadi urusanku dengan Tuhan. Aku tidak bergereja pun imanku bisa bertumbuh. Kamu salah. Fakta di mana kamu tidak bisa pergi ke gereja pada hari Minggu, itu menunjukkan bahwa imanmu itu lemah. Karena kamu masih mementingkan kemalasanmu, pekerjaanmu, kebutuhanmu, anak-anakmu, istrimu, atau suamimu, atau siapapun yang lebih penting daripada hadir di hadapan Tuhan. Hadir untuk menaati firman Tuhan. Itu menunjukkan imanmu lemah. Jadi jangan ada yang berbangga hati dan mengatakan bahwa aku tidak pergi ke gereja pun aku imannya bertumbuh. Tidak. Ayat 1 sampai 3. Nanti kita akan membaca, Tuhan akan kembali memberikan detail-detail tentang bagaimana kita harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke. Dan kemudian dari ayat 4 sampai ayat yang ke-20 kita melihat, maksud saya ayat 29, bagaimana Tuhan berkata kepada orang Israel tentang persembahan khusus. Ayat 4, berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Kembali, firman yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini adalah tentang persembahan. Nah, kita mungkin bertanya, apakah Tuhan tidak sanggup untuk menurunkan segala hal yang dibutuhkan untuk pelayanan? Tuhan sanggup. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Apalah hanya untuk, contohnya di sini nanti akan membangun kemah suci. Apalah hanya untuk membangun kemah suci. Dia bisa turunkan langsung dari surga kemah suci lengkap dengan apanya, bahkan sudah terbentuk. Tuhan bisa melakukan. Bumi saja yang begitu luas dan besar ini Tuhan ciptakan. Tetapi Tuhan mau umatnya untuk berpartisipasi sebagai bentuk iman mereka kepada Tuhan. Kalau mereka memang anak-anak Tuhan dan mau mengikuti Tuhan, maka perintah Tuhan bagi mereka adalah untuk memberikan persembahan mereka untuk mendukung pelayanan ini.
Nah, prinsip ini adalah prinsip yang sama yang kita juga tahu di dalam gereja. Makanya di dalam gereja ada namanya pengumpulan persembahan. Sebab prinsipnya sama. Jangan kita bilang bahwa gereja meminta-minta uang. Gereja bukan meminta uang untuk mengenyangkan diri sendiri. Tapi gereja harus meminta uang untuk pelayanan. Jadi persembahan itu harus diberitahukan kepada para jemaat bahwa persembahan dikumpulkan untuk mendukung pelayanan di dalam gereja, bukan untuk memperkaya pendetanya. Baik itu perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, semuanya harus dipakai untuk pelayanan di dalam gereja, bukan untuk mengenyangkan dan memperkaya hamba Tuhan yang ada di dalam gereja. Perintah Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan, dan baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu kita melihat ayatnya yang ke-5 tadi. Dikatakan di sini bahwa persembahan khusus dan dari barang kepunyaanmu setiap orang yang terdorong hatinya. Tuhan mau juga sebuah hati yang sukarela untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Kembali, ini adalah sebuah iman. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita akan memberikan untuk pelayanan Tuhan. Ketika kita mendengar, di sini dikatakan orang Israel akan membangun kemah suci, membuat baju para imam, dan kemudian akan membangun banyak hal untuk pelayanan, untuk ibadah mereka kepada Tuhan, untuk mereka bisa nanti mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, untuk pelayanan. Nah, Tuhan mau mereka yang sudah mendengar akan hal itu terdorong hatinya untuk mempersembahkan, untuk mendukung pelayanan ini. Nah, saudara, di dalam gereja juga sama, prinsipnya sama. Ketika kita mendengar pelayanan di dalam gereja, apa yang kita lakukan? Oh, kita berkata, itu urusan gereja, itu urusan hamba Tuhan, bukan urusan kita. Jemaat harus memiliki hati yang berkata, ini urusanku. Nah, Tuhan sudah memberkatiku dengan pekerjaan, Tuhan memberkatiku dengan kecukupan dalam kehidupanku sehari-hari, maka waktunya bagiku juga untuk mempersembahkan kepada Tuhan, untuk mendukung pelayanan. Agar pelayanan di dalam gereja bisa dilaksanakan. Karena kita harus menyadari bahwa pelayanan pun di dalam gereja itu membutuhkan dana. Contohnya kita mau mengeprint atau mencetak traktat untuk dibagikan, untuk penginjilan. Nah, berapa banyak yang kita butuhkan? Ada kebutuhan dana untuk mencetak traktat tersebut. Contohnya kita mau beribadah pada hari Minggu. Lampu yang kita gunakan, sound system yang kita gunakan, semuanya ini membutuhkan dana. Baik itu perawatannya, maupun iurannya per bulan, maupun kalau ada kerusakan, harus diganti. Itulah pelayanan di dalam gereja. Apalagi kalau gereja tersebut mau membangun misi. Kalau ada gereja yang tidak bisa membangun misi, bisa-bisa karena jemaahnya tidak mendukung pelayanan. Kita mau mendukung misionaris, maka gereja, jemaat di dalam gereja harus mau terdorong hatinya untuk mendukung pelayanan. Nah, di sini kita bukan sedang berbicara bahwa saya di sini sedang meminta-minta uang untuk pelayanan, bukan. Tetapi inilah faktanya, prinsip yang diberikan oleh Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru ada yang namanya persembahan. Makanya di dalam gereja ada persembahan. Ini untuk mengedukasi kita supaya kita jangan salah memahami tentang persembahan. Dan gereja juga harus memastikan betul-betul, para hamba Tuhan dan pengurus gereja harus memastikan dengan betul-betul bahwa segala persembahan yang diberikan di dalam gereja dipakai untuk pelayanan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Untuk pelayanan. Maka kalau di sistem gereja kita, yaitu gereja GAPI, kita mengadakan sistem yang namanya pembayaran love gift
atau tunjangan kepada hamba Tuhan per bulannya. Kenapa kita lakukan itu? Supaya jangan persembahan kepada Tuhan, baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur, dipakai untuk memperkaya hamba Tuhan. Tetapi diberikan kepada dia tunjangan per bulannya yang cukup untuk hidupnya. Cukup. Selebihnya bisa dipakai untuk segala pelayanan di dalam rumah Tuhan. Perpuluhan bukan diberikan untuk hamba Tuhan secara langsung, untuk memperkaya diri hamba Tuhan. Tetapi perpuluhan diberikan kepada gereja. Gereja mengolahnya, mengambil sebagian kecil daripadanya untuk diberikan kepada para hamba Tuhan per bulannya, yang cukup untuk kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa fokus untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Karena mereka tidak bekerja di luar. Karena kalau mereka bekerja di luar, maka fokus mereka berganti. Jadi supaya mereka fokus di dalam gereja untuk melayani Tuhan saja, tidak berbisnis di luar, maka gereja memberikan mereka per bulannya. Lalu hamba Tuhan tersebut akan menggunakan segala uang lainnya, persembahan lainnya untuk pekerjaan bagi gereja. Sehingga gereja tersebut kaya di dalam pekerjaan Tuhan, kaya di dalam pelayanan Tuhan. Bukan hamba Tuhannya yang kaya. Hamba Tuhan tidak dipanggil untuk kaya. Oke, jadi di sini harus jelas prinsipnya kepada kita. Ayat 10 tadi adalah tentang bagaimana Tuhan juga berkata bahwa orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Semuanya ini membutuhkan orang-orang yang bisa melakukannya. Maka Tuhan berkata, bagi kamu yang memiliki talenta, datanglah dan bekerja bagi Tuhan. Untuk membentuk segala sesuatu. Apa? Kamu bisa bagian kayu? Nah, kamu lakukan untuk kerjakan bagian kayu. Kamu pandai menjahit, pandai memintal, lakukan untuk bagian kain-kain. Semuanya ini. Kamu pintar untuk mengolah emas, mengolah tembaga, mengolah perak. Nah, kamu bekerja untuk bagian itu. Kita membutuhkan talenta-talenta di dalam gereja untuk melayani Tuhan. Maka kalau kita memiliki talenta tertentu, mari kita layani Tuhan di dalam gereja. Kita jago dalam IT. Kita berbicara tentang konteks kita sekarang. IT. Kita pintar di dalam sound. Mari kita pergi ke gereja dan melayani Tuhan. Kita pintar di dalam visualizing, baik itu menggambar atau mengedit video, mengedit gambar segala macam. Mari kita pergi dan melayani Tuhan. Mencetak undangan bagi gereja, membuat video tentang hal-hal rohani, firman Tuhan, mengedit mungkin video khotbah. Semuanya ini kita bisa lakukan untuk Tuhan. Apa talentamu? Tapi apa yang dikerjakan dalam gereja harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya harus berbicara karena banyak gereja bertanya, apa talentamu? Apa talentamu? Semuanya ditampung. Sesuai dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan ditampung. Apakah nantinya itu dipimpin dan bisa bekerja di gereja sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Tidak peduli. Yang penting talentamu bisa bekerja dulu dalam gereja. Apa yang saya maksudkan? Contohnya, kamu jago bermain musik. Tapi musik apa yang sering kamu lakukan? Atau yang pandai kamu mainkan? Contohnya musik rock yang tidak sesuai dengan ibadah di dalam gereja.
Tapi ada gereja yang mengatakan, oh karena kamu pintar di dalam musik rock, mari masuk ke dalam gereja dan mainkan musik rock di dalam gereja. Walaupun itu tidak sesuai dengan ibadah yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena dia memiliki talentanya, atau mungkin karena dia menginginkan talentanya ada di dalam gereja, kalau tidak, dia tidak akan ada di gereja tersebut, dia akan pindah ke gereja lain. Atau apapun itu alasannya. Talenta tersebut tidak boleh ada di dalam gereja. Talenta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tidak perlu dipanggil dan pergi ke gereja untuk melayani Tuhan. Karena pelayanan tersebut adalah pelayanan yang sia-sia, bahkan mengundang amarah Tuhan. Makanya harus spesifik. Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu pelayanan-pelayanan apa yang kita butuhkan di dalam gereja. Ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Mereka pergi bukan karena mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, tidak terlepas kamu itu laki-laki atau perempuan. Kalau kamu terdorong hatinya, datang kepada Tuhan mempersembahkan sesuatu untuk pelayanan. Terdorong hatinya, maka mereka datang dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai dan kerongsang. Nah, kerongsang di sini adalah sebuah ornamen emas yang biasanya ada di bagian dada. Itu seperti kalung, ada talinya tetapi agak besar di bagian dada. Kemudian segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lendan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli, keahlian mereka lakukan untuk Tuhan. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan halus. Mereka yang pintar memintal, nah sebelum mereka mempersembahkan kepada Tuhan kain-kain tersebut, mereka pintal dulu. Dan kemudian semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian meminta bulu kambing. Jadi kalau Anda mempersembahkan bulu kambing, mereka ahli di dalam mengolah bulu kambing. Mereka bilang, mari biar kami yang olah. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Setiap pemimpin-pemimpin juga. Nah, ini secara khusus Tuhan tuliskan kepada kita supaya kita tahu bahwa persembahan kepada Tuhan itu bukan terlepas kamu siapa. Secara jenis kelamin, genre, semuanya melakukannya. Secara kedudukan, status, semua melakukannya. Jangan ada yang merasa bahwa aku adalah seorang pemimpin maka aku tidak perlu mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak. Aku hanya perlu memerintahkan, kamu persembahkan, tapi kamu sendiri bagaimana? Persembahkan kepada Tuhan juga. Bahkan di sini mereka persembahkan adalah persembahan yang luar biasa. Permata krisopras, permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Mereka itu yakni orang Israel. Secara jelas Tuhan mau memberitahukan kepada kita siapa mereka itu yang terdorong hatinya dan memberikan secara sukarela. Orang Israel, umatnya Tuhan, umat pilihan Tuhan. Siapa di dalam gereja yang memberikan persembahan sukarela untuk pelayanan di dalam gereja? Umat Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ini untuk mengedukasi kita. Tidak ada satu gereja pun yang datang kepada saya untuk memberitahukan hal ini supaya ada gereja tertentu yang menjadi kaya, bukan.
Tetapi ini adalah untuk mengedukasi kita. Mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan di dalam gereja? Karena kita mencintai pekerjaan Tuhan dan kita mau mendukung pelayanan gereja. Kalau di gereja, di mana kamu melihat persembahan begitu banyak diberikan, tetapi tidak ada yang dilakukan oleh gereja itu dalam pelayanan, gereja tersebut tidak layak untuk didukung untuk pelayanan. Tapi kalau kamu memberikan persembahan kamu, dan kamu melihat gereja tersebut berkembang di dalam pelayanan, maka kamu tahu bahwa persembahan-persembahan yang kamu berikan bersama umat lainnya yang begitu banyak itu betul-betul dipakai untuk Tuhan. Ada gereja yang pelayanannya begitu-gitu saja, tetapi hamba Tuhannya semakin kaya. Itu gereja yang tidak benar. Tidak memakai persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan, tapi untuk mendukung hamba Tuhan. Tidak demikian. Tidak itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ayat 30 sampai 35 Tuhan menyatakan penetapannya kepada pemimpin dari segala hal yang akan dikerjakan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bazaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Orang-orang lain memiliki ahli dalam hal-hal tertentu, tapi Bezaleel adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk memiliki keahlian bahkan dalam segala pekerjaan. Jadi dia akan memimpin pekerjaan ini. Dikatakan di sini, dan dia yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Bukan hanya mereka memimpin, memerintahkan, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, tapi juga untuk mengajar. Kalau ada yang kurang pandai, mereka akan ajari. Kalau ada yang kurang dalam hal ini, mereka juga akan ajari. Demikianlah Tuhan memakai mereka. Di sini dikatakan, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Jikalau gereja ditetapkan oleh Tuhan juga untuk melaksanakan sebuah pelayanan tertentu, maka Tuhan akan menyediakan orang-orang yang ahli di dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Satu hal yang saya syukuri kepada Tuhan, karena sebelum saya masuk ke dalam pelayanan, Tuhan memberikan saya hati yang mau contohnya belajar tentang pengeditan video, pembuatan video, perekaman video, alat-alat apa saja yang mendukung dalam hal ini, dan bagaimana mengoperasikannya, software dalam komputer yang bisa kita gunakan untuk mengedit video, dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, waktu itu kita tidak melaksanakan online, seperti ibadah online atau apapun itu, tapi ketertarikan itu Tuhan berikan, sehingga saya pergi pelajari pelan-pelan, sampai akhirnya pandemik menyerang, sehingga kita membutuhkan yang namanya ibadah online, atau setidaknya direkam, kemudian diedit, dan kemudian diupload setiap hari minggunya. Dan juga tentang ini, belajar satu pasal satu hari. Ada yang saya rekam, kemudian diupload, ada yang seperti ini dilaksanakan secara live. Nah, semuanya ini perlu orang untuk melakukannya, perlu sebuah kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, saat ini karena memang saya masih sendiri dalam pelayanan, maka saya melakukan semuanya sendiri. Dan itu adalah pertolongan Tuhan. Tuhan menyediakan kemampuan dan keahlian untuk hal ini. Jadi ini adalah pelayanan Tuhan. Maka ketika kita mau melaksanakannya, Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang untuk melaksanakan pelayanan ini. Maka gereja juga demikian. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kepada gereja bahwa ada kalian tertentu yang bisa dipakai untuk pelayanan, maka gereja
harus melihat itu sebagai pemberian daripada Tuhan, agar gereja tersebut bisa melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Jadi setiap kita memiliki talenta juga, jangan kita merasa diri kita hebat. Itu adalah pemberian Tuhan bagi kamu, supaya kamu bisa bekerja bagi Tuhan. Jadi itu yang kita renungkan hari ini, tentang bagaimana kita harus ingat dan menguduskan hari Sabat, tentang bagaimana kita harus dengan sukarela memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan dalam rumah Tuhan, dan juga bagaimana kita bahkan memberikan diri kita, talenta kita untuk melayani Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati.